Nah, kita masuk ke sesi ketiga dari kuliah difraksi kita, yaitu tentang kisi difraksi, yaitu diffraction grating. Suatu kisi difraksi terdiri dari sejumlah besar celah sejajar yang serba sama. Ada yang kita sebut dengan kisi transmisi, suatu kisi dengan celah yang memungkinkan cahaya dapat melewatinya. Konstruksi ini dapat dibuat dengan menggoreskan garis-garis paralel di atas sebuah plat gelas. Ruang antara goreskan tersebut masih bersifat transparan dan berlaku sebagai celah-celah terpisah. Dan ada yang disebut dengan kisi refleksi, reflection grating, yaitu suatu kisi dengan celah yang memantulkan cahaya. Konstruksi ini dapat dibuat dengan menggoreskan garis yang sejajar pada bahan yang merefleksikan. Cahaya yang tiba pada goresan tersebut akan dihamburkan dan tiba pada daerah antara dua goresan yang dimantulkan. Suatu kisi yang umum memiliki beberapa celah per sentimeter. Jarak pisah suatu kisi yang memiliki 5.000 celah tiap sentimeter adalah 2.000 stop. Jadi ini adalah jenis-jenis kisi difraksi. Nah, pola distribusi cahaya oleh kisi itu ada dua yang membentuk, yaitu yang garis putus-putus ini adalah amplop dari difraksinya, kemudian yang ada maksimum yang ada di dalam amplop ini yaitu garis-garis terang oleh interferensi dari dua atau lebih celah difraksi. Jadi ini memang kita pola umumnya adalah ada pola amplop difraksi dan ada garis-garis interferensi di dalam amplop difraksi tersebut. Sama seperti difraksi dua celah Fraunhofer, maka perbandingan jarak antar celah dan lebar celah difraksi itu akan menentukan maksimum interferensi berapa yang akan berhimpit dengan minimum difraksi di titik-titik Pi, 2Pi, dan 3Pi. Kalau sumbu mendatarnya adalah beta per 2. Jika suatu kisi transmisi disinari dari belakang, tiap celah bertindak sebagai suatu sumber cahaya koheren. Pola cahaya yang diamati pada layar dihasilkan dari kombinasi efek interferensi dan difraksi. Tiap celah menghasilkan difraksi, dan berkas difraksi ini berinterferensi dengan yang lain untuk menghasilkan pola akhir. Perhatikan bagaimana pola difraksi bertindak sebagai suatu amplop dan mengontrol intensitas interferensi maksimum secara teratur. Nah, pengaruh memperbesar jumlah celah. Jadi kalau misalkan jumlah celahnya ada 2, maka perbandingan I dengan Imax di sini akan intensitas berikutnya itu akan menurun karena ada amplop interferensi. Amplop dari difraksi. Jadi ketika N3 maka di sini ada sekunder 1, kalau N4 sekundernya ada 2, N5 ini adalah pola interferensi. Tapi tinggi maksimumnya dibatasi oleh amplop difraksi. Ini adalah untuk N10. Ini kalau sumbu mendatarnya adalah D sin theta, maka ini adalah jarak, maka ini adalah lambda, 2 lambda, min lambda gitu ya. Maka posisi sudut dari maksimum utama, primary maksima untuk N yang berbeda adalah sama. Jumlah maksimum sekunder antara dua maksimum primer meningkat dengan N yang sama dengan N-2. Intensitas maksimum sekunder melemah dibanding primer. Lebar maksimum primer berkurang dengan naiknya N. Ini yang tugas yang saya berikan ketika kita belajar tentang interferensi banyak celah. Nah, kondisi untuk maksimum primer dari kisi ini adalah jarak
kisi, dari kisi transmisi ya. Jadi ini adalah sinar datang, kemudian dibelokkan, kemudian sampai di titik P. Kondisi maksimum yang mengikuti yang, yaitu D sin theta adalah M kali lambda, dengan M adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian selisih panjang lintasan, delta adalah D sin theta. Jadi kondisi minimum untuk, ini adalah kondisi maksimum untuk kisi. Kondisi minimum untuk kisi adalah D sin theta adalah M lambda ditambah dengan N dibagi N besar bagi lambda, di mana N di sini adalah bilangan bulat, dengan N adalah banyaknya jumlah garis atau kisi, di mana N kecil adalah 1, 2, 3 sampai N min 1. Nah, pola intensitas interferensi dari difraksi seperti ini, pola intensitas difraksinya kalau sumbu mendatarnya adalah sin theta, maka polanya adalah di pusat dia maksimum, di lambda per D dia juga maksimum, di 2 lambda per D juga maksimum, sama dengan min 1. Di M sama dengan min 1 adalah min lambda per D maksimum, min 2 lambda per D adalah maksimum. Jadi ini adalah bagaimana kita menentukan intensitas terhadap ya apa yang kita mau. Kalau di sini adalah sin theta, ya dia terhadap sin theta. Kalau dia terhadap beta per 2, ya beta per 2. Berarti kalau beta per 2 ini adalah fasa ya. Nah, lebar maksimum utama dari kisi difraksi yaitu D sin theta M tambah delta theta sama dengan D sin theta M tambah lambda dibagi M. Ini maksimum RD ke M. Nah, di sebelahnya adalah yang selanjutnya, yaitu theta maksimum tambah delta theta. Untuk delta theta jauh lebih kecil dari theta M, maka D sin theta M tambah delta theta bisa saya dekati dengan D sin theta M tambah D cos theta M delta theta. Ini adalah ekspansi dari Taylor, sehingga saya bisa dapatkan bahwa delta theta sama dengan lambda dibagi M kali D cos theta M. Jadi ini adalah selisih dari sudut theta terhadap lebar maksimum utama dari visi difraksi. Ini ada contoh, sebuah visi memiliki 5.000 celah berjarak sama satu lainnya dalam 1 cm. Visi tersebut kemudian disinari oleh cahaya berwarna kuning dari lampu sodium. Cahaya ini memiliki 2 garis yang berdekatan yang dikenal dengan doplet sodium dengan panjang gelombang 5890 dan 5895,9 Armstrong. Pada sudut berapa maksimum model pertama akan muncul untuk panjang gelombang 5890 Armstrong? Dan berapa separasi angular antara kedua maksimum pertama dari garis-garis sodium tersebut? Jadi diketahui bahwa jarak antar kisi saya adalah 20.000 Armstrong. Ya. Jadi 1 dibagi 5.000 cm. Oke. Sehingga garis maksimum pertama dari panjang gelombang 5890 terjadi pada theta sama dengan arcus sin dari lambda dibagi D, atau arcus sin dari 5890 dibagi dengan 20.000. Atau arcus sin dari 0,3. Itu kira-kira 17 derajat, 17,1275 derajat. Ini adalah maksimum orde pertama akan muncul. Nah, separasi angular D sin theta sama dengan lambda, D cos theta, D theta sama dengan delta lambda. Ini kalau saya turunkan theta dan lambda, maka delta lambda-nya adalah, delta theta-nya adalah delta lambda dibagi D cos theta, yaitu 0,017 derajat. Jadi ini adalah bagaimana kita menentukan maksimum orde pertama dan separasi sudut.
Nah, ini adalah bentuk kisi yang disinari oleh dua panjang gelombang. Jadi apabila lambda 4000 Armstrong, maka pada layar akan terbentuk garis seperti ini. Apabila saya sinari lambda 5000 Armstrong, maka akan terbentuk garis yang seperti ini. Terlihat bahwa untuk 0 dia berhimpit, dia ada pada titik 0 yang sama, tapi min 1-nya bergeser jaraknya, karena Y-nya bergantung kepada lambda. Nah, kalau dua sinar ini saya gabung, kemudian saya lewatkan kepada kisi difraksi, maka dua sinar di pusat ini akan saling berhimpit. Kemudian pada M1, dua warna ini akan mulai terlihat terpisah. Ini kisi difraksi salah satunya adalah memisahkan cahaya ke cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik di sini. Ini adalah akhir dari